Maka kami mengevaluasi berdasarkan dokter real. Jadi cukup BAST nanti dibuktikan, cukup dokumen kontrak dibuktikan BAST-nya saat pembuktian. Nah, di sini tidak ada yang digugurkan, Pak. Pratama Bintang tetap masuk, nggak digugurkan. Cuman jadi ada 3, karena yang 2 kesalahannya hanya BAST doang. Kalau yang lain mah banyak yang salahnya. Itu ceritanya. Cukup, Pak. Saya juga masuk ini. Jadi saya coba. Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu soal tujuan kita datang kemari, karena kami mendengar adanya dugaan keras kaki permainan terkait dengan lelang proyek Jatisari, lelang Jatisari. Bahwa sebelumnya ini sudah dilakukan proses lelang, kemudian juga sudah ada pemenangnya, di mana Barja sudah menunjukkan bahwa pemenangnya sudah ditentukan. Tapi tiba-tiba ini ada surat evaluasi yang diterbitkan oleh PPK yang meminta diadakan evaluasi ulang. Persoalan yang kami pertanyakan di sini adalah alasan dari permintaan evaluasi ulangnya ini tidak prinsipil, malah cenderung mengarah kepada adanya permainan. Karena permintaan evaluasi ini dilakukan hanya karena kealpaan dari Pokja di Barjas yang menggugurkan salah satu pihak yang ikut lelang, karena dia tidak ikut, dia tidak upload dan tidak punya salah satu dokumen. Nah, tadi kami sudah mempertanyakan kenapa ini dievaluasi ulang, tapi justru tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Karena saya menanyakan di mana letak dasar aturan material yang memperbolehkan diadakannya evaluasi ulang karena permintaan PPK yang menurut saya tidak prinsipil, karena permintaan yang tadi sudah saya sebutkan sungguh sangat tidak jelas, sehingga di sini agak aneh. Ini akan dilakukan evaluasi ulang, padahal sudah ada pemenang tendernya, dan setelah dievaluasi ulang ini dipanggillah pihak yang sudah melakukan penawaran, tetapi dia sudah digugurkan, dipanggil pihak perusahaan yang sudah gugur untuk kemudian dihidupkan kembali dan ikut proses lelang. Ini kan jadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa yang jelas sudah cacat administrasi, cacat formil, ini malah dipanggil kembali untuk ikut kembali. Jadi di sini saya melihat ada dugaan permainan yang sangat jelas, sehingga kami awal kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas mengenai alasan kenapa itu dihidupkan. Berapa pihak tadi yang muncul kembali, Pak? Kalau tidak salah tadi sebutkan itu 2, salah satunya itu yang bahkan itu saya lihat sendiri tadi datang ke sini itu saya pikir jumlah kalau tidak salah itu 2 pihak, jadi yang sudah digugurkan oleh Barjas tetapi kabur kembali, kemudian mungkin akan diajak melanjutkan kembali. Berarti hari ini statusnya gimana? Apakah masih tetap sebagai pemenang atau seperti apa? Sampai saat ini yang mereka pakai itu ya surat dari PPK yang menuliskan bahwa dilakukan evaluasi ulang. Nah, ini pertanyaannya juga saya sebetulnya nggak dapat jawaban yang jelas. Dengan kedudukan sudah ditetapkan pemenang tender, kemudian ada surat dari PPK yang meminta dievaluasi ulang, status dan kedudukan si pemenang lelang ini sekarang di mana? Ini juga tadi tidak terjawab dengan jelas. Kemudian langkah berikutnya seperti apa? Tentu kami akan mengawal karena berpedoman kepada Perpres yang saya pernah baca satu aturan yang menyatakan bahwa kepastian hukum dari sebuah tender itu ditentukan kan salah satunya apabila seseorang pemenang tender ini kemudian digagalkan, kemudian cara menggagalkannya ini itu dilakukan secara melawan hukum, maka berpotensi pemenang selanjutnya ini menimbulkan kerugian negara akibat dari proses lelang yang tidak benar. Maka tentu kami Laskar Merah Putih akan mengawal dari mulai hari ini sampai dengan selesainya itu kegiatan
Dan apabila benar pemikiran kami terdapat adanya dugaan permainan di sini, itu akan kami kawal dan akan kami laporkan ke Kejati Jabar. Oke.